bantuan dari teman-teman di Kriya Primatonasari sehingga kegiatan ini bisa terlaksana, dan kemarin saat penguburan terlaksana dengan baik. Ya, kami juga kaget Pak, saya waktu itu masih di Kendari ya mendengar terus sorenya meninggal. Ada kepada Pak Ustaz Salman Abu Sifah, kami silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala makhluknya, termasuk menciptakan kita semua yang ada di sini. Dia pula lah yang akan mematikan kita, yang akan membangkitkan kita, dan kemudian dia pula lah yang akan menghisab dan memberikan ganjaran atas segala apa yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Salam dan salawat kita kirimkan ke hariban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang kematian, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian ini dengan beberapa tujuan. Yang pertama, kematian ini menjadi ujian atau musibah bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Dan apa sikap yang harus dilakukan oleh keluarga besar Ananda ini? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan sampaikanlah berita gembira, kata Allah, kepada orang-orang yang bersabar, yakni orang-orang yang ketika tertimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini berasal dari Allah, wa inna ilaihi, dan sungguhnya kepadanya pula lah raji'un, kita semua akan kembali. Maka kewajiban keluarga besar yang ditinggalkan adalah bersabar atas musibah atau atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan ini. Dan apa yang akan kita dapatkan jika kita bersabar atas setiap musibah? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bersabar, shalawatum mir rabbihim, keselamatan dari Tuhan mereka. Dan Allah juga akan memberikan rahmat, dan Allah juga akan memberikan hidayah. Ada 3 janji Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi, bahwa ketika seseorang tertimpa musibah dan bersabar, Allah berikan keselamatan. Baik itu keselamatan di dunia, terkhusus keselamatan di akhirat nanti. Dan yang kedua, Allah berikan hidayah. Allah berikan hidayah taufik, yaitu kemudahan-kemudahan untuk melakukan kebaikan. Dan yang kemudian yang ketiga, Allah akan berikan rahmat atau kasih sayang. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa seseorang di akhirat nanti, salah satu sebab utama manusia itu masuk ke dalam surga bukan karena banyaknya pahala, tapi disebabkan karena rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sikap yang harus ditanamkan dalam diri orang-orang yang tertimpa musibah, termasuk keluarga besar Ananda pada hari ini. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kematian ini adalah ujian bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah, khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum, menjadi ujian bagi kalian semua. Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang ahsan amalnya, yang terbaik perbuatannya di kehidupan dunia ini. Apa artinya Allah menciptakan kematian sebagai ujian? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tentu terkadang mungkin bertanya, untuk apa Allah ciptakan kita di dunia ini kalau toh kita hanya dimatikan saja?
atau ujung-ujungnya kita dimatikan. Untuk apa Allah ciptakan kita kalau ujung-ujungnya kita dimatikan? Maka ternyata kehidupan di dunia ini adalah ujian. Ujian bagi kita semua manusia. Apakah kita menjalani hidup ini dengan amal yang baik atau dengan amal yang buruk? Maka orang-orang yang kemudian hidup di dunia ini dengan amal yang buruk, maka dia tidak lolos dalam kehidupan. Apa amalan buruk itu? Yang pertama, tidak beriman kepada Sang Pencipta. Maka di akhirat nanti mereka akan menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab wal musyrikina dan orang-orang musyrik fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka di dalam neraka jahannam dan kekal selama-lamanya. Bahkan di akhirat nanti bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang yang hidup di dunia ini kemudian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka ucapkan? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan akan berkata orang-orang kafir itu di akhirat nanti, ya laitani kuntu turaba. Andaikan kami di dunia menjadi tanah saja. Mereka menyesali segala apa yang mereka lakukan di dunia ini karena tidak beriman. Dan bentuk penyesalannya dengan kalimat seperti itu, andaikan di dunia kami menjadi tanah saja. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu kita ini semua patut bersyukur karena kita beriman. Ada iman di dalam dada kita, ada iman di dalam hati kita. Berarti kita lolos pada ujian yang pertama, ujian keimanan. Hanya saja kita kemudian masuk pada ujian yang kedua, yaitu ujian tentang kesenangan-kesenangan dunia. Apakah hawa nafsu kita itu bisa kita tundukkan? Apakah kesenangan-kesenangan dunia itu bisa kita kendalikan? Artinya apakah amalan-amalan kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka tujuan diciptakannya kematian yang kedua adalah menjadi ujian bagi kita semua yang hidup ini. Kematian juga berfungsi sebagai jalan, sebagai pintu menuju alam berikutnya. Al-mautu babun, kematian itu adalah pintu. Kalau kita ingin berpindah bapak-bapak ibu-ibu dari alam syahadat atau alam dunia ini menuju alam barzah, maka kita harus melewati pintu itu. Itu pintu kematian. Dan orang yang melewati pintu kematian ini keadaannya berbeda-beda. Ada orang yang melewati pintu kematian atau yang kita kenal dengan sakaratul maut dengan keadaan yang sangat lembut dan ringan. Tapi ada juga orang melewati pintu kematian atau sakaratul maut ini sangat susah sekali. Ibaratnya pintu, ada orang yang lewat pintu itu seakan-akan sempit sekali pintu itu. Dan ada orang yang melewatinya seakan-akan pintu itu sangat longgar sehingga bisa lewat begitu saja. Apa penyebab utama seseorang mengalami kesulitan dalam melewati pintu kematian atau sakaratul maut? Di masa Rasulullah SAW, kita mungkin sudah sering mendengar kisah ini. Bagaimana seorang pemuda sakit berhari-hari, tidak dijenguk oleh ibunya. Bahkan dalam keadaan sakaratul maut, ibunya juga tidak datang. Maka sahabat menyampaikan berita ini kepada Rasul, ya Rasulullah, ada warga pemuda yang sudah sekarat berhari-hari kemudian belum mati. Maka Nabi mengatakan, sampaikan kepada ibunya untuk datang ke sini atau datang ke rumahnya memaafkan anaknya. Sang ibu tidak mau. Maka Rasul mengirim pesan yang berikut, jika ibunya tidak datang, saya bakar anak ini, karena dia akan tersiksa. Barulah kemudian ibu mengirim pesan, saya maafkan anakku, dan akhirnya meninggal. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satu penyebab utama seseorang mengalami sakaratul maut yang berat ketika berdosa kepada orang tuanya, terkhusus berdosa kepada ibunya. Dan hari ini sering kita saksikan banyak anak yang sudah tidak sopan lagi kepada orang tua. Bahkan ada anak yang membunuh orang tua, ada anak yang menendang orang tua, dan lain sebagainya. Maka siapapun yang melakukan itu, maka dia akan tersiksa dalam sakaratul mautnya. Maka ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tazkiratul maut yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang berikut saya ingin lanjutkan apa yang harus dilakukan oleh keluarga setelah bersabar. Setelah bersabar, maka tentu muncul pertanyaan, apakah orang yang sudah meninggal itu masih bisa dikirimi pahala, atau masih ada pahala yang bisa mengalir? Masih ada pahala yang mengalir sebagaimana yang kita paham. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Jika anak cucu Adam itu mati atau wafat, terputus seluruh amalnya. Illa min thalasin, kecuali 3 di antaranya. Waladun sholih yad'u lahu, sadaqatin jariyah au ilmun intafa'u bihi. Anak soleh, beliau ini masih gadis. Yang kedua adalah sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Wakaf. Ya, kita membangun masjid, kita membuat sumur, kita menyumbangkan tanah kita sejengkal 2 jengkal untuk selokan. Artinya barangnya masih ada bertahan lama, tapi manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Maka itu yang dimaksud dengan sedekah jariah, wakaf. Mewakafkan harta kita, tertahan barangnya, tapi manfaatnya kemudian dirasakan oleh banyak orang. Ada wakaf yang bertahan sudah lebih 1000 tahun, yakni wakafnya Utsman bin Affan. Ada sumur di Madinah namanya Sumur Raumah, yang dulunya itu dimiliki oleh orang Yahudi. Ketika musim kemarau, kaum muslimin susah untuk mengambil air dari situ, dijual mahal. Maka kemudian Utsman membeli sumur itu dan menggratiskan airnya, dan sampai hari ini sumur itu masih ada. Sudah lebih 1000 tahun. Itulah salah satu contoh wakaf yang bertahan lama. Dan yang ketiga, ilmu yang kita manfaatkan. Ilmu apa saja yang positif, baik itu ilmu yang berkaitan dengan kehidupan akhirat secara langsung maupun ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dunia, selama itu bermanfaat untuk manusia. Dan banyak lagi amalan-amalan yang lain yang boleh kita lakukan. Misalnya sebagian ulama berpendapat dibolehkan kita mengirimkan hadiah pahala atau menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Dibolehkan juga bersedekah atas keluarga kita yang sudah meninggal. Dibolehkan juga berkurban atas nama keluarga kita yang sudah meninggal. Dibolehkan kita juga berumrah atas nama keluarga kita yang sudah meninggal. Artinya masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengirimkan pahala kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Tapi kita yang masih hidup ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebaiknya sudah dilakukan semua itu dari sekarang. Jangan kita menunggu kiriman pahala dari orang lain. Doa itu termasuk yang ditunggu oleh orang-orang di sana. Ada sebuah kisah dalam kitab Ar-Ruh, dijelaskan bahwa ada orang yang bermimpi masuk ke alam barzah. Di situ dia melihat orang itu berebut pahala, berebut cahaya, bahkan ada yang mengais-ngais tanah. Tapi ada seorang ibu yang hanya duduk-duduk saja di kursinya, tidak merebut pahala atau tidak mencari. Maka ditanya, wahai ibu, kenapa kita diam saja? Nah, yang lain ini orang berebut pahala. Pahala apa yang mereka perebutkan, bapak-bapak, ibu-ibu? Itu pahala dari doa yang dibaca oleh khotib Jumat setiap Jumat. Karena setiap khotib Jumat itu pasti membaca doa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doanya, ya ampunilah orang mukmin laki-laki, perempuan, muslim laki-laki dan muslim perempuan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Makanya diaminkan kalau khatib berdoa, karena kita semua punya keluarga yang sudah meninggal. Maka di hari Jumat itu semua umat Islam yang sudah meninggal bergembira. Tapi tentu keluarga kita berharap kiriman pahala, kiriman doa itu bukan sekali seminggu, tapi minimal 5 kali dalam sehari semalam. Inilah yang mereka tunggu-tunggu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, untuk kita semua. Nabi mengatakan bahwa kematian ini adalah nasihat. Almarhumah ini meninggal dalam usia yang masih muda. Tetapi namanya kematian itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak mengenal usia. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Jika ajal itu sudah datang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundur. Tidak ada ajal yang terlambat, tidak ada ajal yang cepat. Kematian itu tepat waktunya. Mau sakit atau tidak sakit, kalau tiba waktunya kita pasti mati.
Sebab kematian cuma satu, yaitu tiba waktunya. Bukan penyakit yang menyebabkan orang mati. Jadi penyebab kematian cuma satu, bapak-bapak, ibu-ibu, tiba waktunya atau datang ajal. Kalau tiba waktunya pasti kita mati, sakit atau tidak sakit. Hanya saja kita ini kadang lalai dengan sehat. Kalau kita sehat kita merasa masih lama ji. Bagaimana kolesterol tadi normal, tensi tak normal, normal masih lama. Seakan-akan kematian itu jauh kalau kita sehat. Tidak ada hubungannya. Sebab kematian sekali lagi cuma satu, tiba waktunya. Tidak peduli muda atau tua. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, sekalipun usia kita ini panjang, sepanjang-panjangnya usia kita pasti mati. Ada mungkin yang mampu membaca dirinya, kayaknya usiaku saya ini lebih 100 tahun. Sepanjang-panjangnya usia kita pasti mati. Dan belum pernah kita dengar ada orang hari ini atau di zaman ini usianya 150 tahun, itu tidak ada. Tidak ada. Paling 110 tahun, 101 tahun. Itu pun kalau masih bisa beraktivitas. Ada orang baru 80 tahun sudah tidak bangun dari tempat tidur, Pak. Saya pernah dipanggil. Dari saya kodong itu Mama Kustas. Kenapa ya? Saya tahu ada penghalang-penghalang. Nah, maksud lu bagaimana? Iki doakan saya cepat-cepat mati. Nauzubillah. Misalnya saya sudah berapa kali dipanggil. Saya berapa kali dipanggil untuk mendoakan orang cepat mati. Saya bilang tidak ada doa orang cepat mati. Capek nih mungkin anaknya mengurus. Iya. Baru-baru pernah di Perumnas Antar, pernah juga di Kima, pernah juga di Sudia. Saya dipanggil. Saya datang dulu. Saya ada penghalang-penghalangnya. Saya tidak mengerti. Masa nanti sampai di sana, siapa tahu Ustaz gara-gara ada penghalangnya, nah kalau lama baru mati. Tidak boleh kita mendoakan keluarga kita mati, ya? Tidak boleh. Kalau belum waktunya tidak mati. Justru bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang tua kita hidupnya panjang dalam keadaan renta pikun dan tidak bisa mengurus diri, kata ulama itu adalah rahmat dari Allah untuk anak-anaknya. Karena itulah jalan cepat untuk masuk surga. Cara cepat masuk surga ketika Allah memanjangkan usia orang tua kita sampai pada masa pikun dan butuh pengurusan perawatan dari anak-anaknya. Dan siapa yang merawatnya, insya Allah dia akan masuk surga. Bahkan kata ulama, kalau ada orang belajar agama untuk menjadi wali, mencari karomah, tidak perlu cari karomah itu di puncak gunung. Kalau ada orang tuamu lansia dan pikun, itu pintu karomah. Diurus baik-baik, maka kita akan terangkat menjadi waliullah, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kematian itu sebabnya satu, tiba aja. Nah, berarti kita semua harus siap-siap ini. Dan semua orang yang akan meninggal, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah berikan tanda. Semua orang yang akan meninggal, Allah berikan tanda. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, jika tanda-tanda kematian sudah datang, maka berwasiatlah. Itu bukan sakaratul maut. Karena kalau sudah sakaratul maut, orang sudah tidak mungkin berwasiat. Berarti sebelum sakaratul maut. Di antara tanda kematian menurut Imam, seorang ulama ahli mimpi, takwil mimpi, Imam Ibnu Sirin beliau mengatakan, jika seseorang tidur dan bermimpi, dia melihat bayangannya keluar dari tubuhnya, berjalan sejauh 3 langkah, berarti usianya sisa 3 hari. Kalau kita mimpi melihat bayangan kita keluar melangkah, dihitung berapa langkah. Kalau 3 langkah berarti 3 hari mami. Atau kita mimpi, di dalam mimpi itu kita melihat ada burung keluar dari mulut kita, itu tanda nyawa kita akan keluar. Ini menurut Imam Ibnu Sirin. Nah, ini terkonfirmasi kan, ini adalah ulama ahli takwil mimpi. Kalau cuma mimpi jatuh gigi, itu bukan tanda kita akan mati. Kalau gigi bagian dalam itu tanda ada keluarga dekat akan mati. Kalau gigi depan yang jatuh itu tidak ada hubungannya dengan kematian. Tidak ada hubungannya. Kalau mimpi kita bermain dengan ayam jantan,
Berarti ada teman tak orang munafik menurut Imam Ibnu Sirin. Nah, ya itu menurut Imam Ibnu Sirin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada juga tanda lain. Ada orang duduk jalan-jalan. Siapa tuh di sana? Ajiabi. Tidak kelihatan kepalanya. Kalau ada orang jalan dan banyak yang menyaksikan tidak kelihatan kepalanya, biasanya tidak sampai 40 hari dia akan meninggal. Jadi orang berjalan, banyak orang yang menyaksikan tidak kelihatan kepalanya. Itu tanda. Itu tanda. Itu tanda. Nah, jadi bapak-bapak, ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi tanda itu sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting adalah menyiapkan diri. Menyiapkan diri menghadapi kematian. Nah, sekarang mari kita membahas tentang persiapan menuju alam akhirat. Atau alam barza lah dulu, terlalu jauh kalau alam akhirat. Berapa malam ini, Pak Haji? Ceramah saya? Satu saja? Oh, berarti saya selesaikan sampai akhirat pembahasannya, karena satu malam. Jadi almarhumah ini sudah berpindah ke alam barzah. Ruhnya ada di alam barzah, tubuhnya ada di dalam tanah. Alam barzah itu adalah dinding pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu barzah. Barzah itu dinding pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sehingga sebagian ulama berpendapat orang yang ada di alam barzah masih bisa melihat kehidupan dunia dan bisa melihat kehidupan akhirat. Maka dikatakan nyawa yang ada di alam barzah masih bisa kembali ke dunia. Tapi cuma satu caranya menurut ulama, disepakati ulama, kembali ke dunia hadir dalam mimpi keluarganya. Ya, hanya itu saja modelnya, hadir dalam mimpi, dan itu banyak kejadian. Jadi ketika keluarga kita sudah enggak hadir dalam mimpi kita, minta dibayarkan utangnya, bayarkan utangnya. Ya. Jadi hanya hadir dalam mimpi, bukan hadir duduk-duduk, apalagi gantung-gantung di pohon, ya itu tidak. Itu jin koring. Iya, karena kita semua ini bapak-bapak ibu sejak kita lahir sampai mati ada jin koring yang ikuti kita. Jin koring itu ada yang panjang usianya, ada yang pendek usianya. Biasa ada orang mati dibunuh, besok-besok ada penampakan mirip seperti orang mati, itu jin koringnya. Suaranya sama, gayanya, semuanya sama. Bahkan cara duduknya sama. Makanya ada orang biasa kesurupan, dimasuki sama mengaku Raja Tallo atau Raja Gua, misalnya begitu. Minta, siapa kau? Macam kebo kari Tallo, misalnya begitu. Macam kebo kari Tallo, Raja Tallo. Itu adalah jin. Karena orang yang sudah mati tidak bisa merasuki tubuh manusia. Menurut kitab Ar-Ruh, 40 hari pertama ketika seseorang pindah ke alam barzah, dia menjadi tamu. Maka almarhumah ini ketemu ayahandanya di sana. Iya, dia akan bertanya bagaimana kabarnya Mas Usman. Misalnya sama-sama supaya karena ayahanda beliau ketika hidup dia sering-sering sama-sama ngopi, sama-sama makan. Kayak ayahanda beliau. Jadi bertanya itu bagaimana kabarnya orang di Gira Primakonasa. Oh baik-baik. Jadi datang Pak itu nyawa yang sudah dulu pergi ke sana itu datang semua bertanya. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Bagaimana kabarnya Deng Anu? Semua bertanya. Namanya tamu didatangi. Di 40 hari pertama dia adalah penduduk sementara. Nanti di hari ke-41 dia menjadi penduduk asli. Sudah dapat KTP. Jadi 40 hari pertama KTP sementara. Nanti ke hari ke-41 dia menetap. Bagaimana nasib orang di alam barzah? Nasib orang di alam barzah tergantung amalan kita di dunia ini. Ya, tergantung amalan kita di dunia ini. Tapi sebelum kita bahas alam barzah, kita bahas dalam kuburan. Kan nyawa kita di alam barzah, tubuh kita di kuburan. Nabi mengatakan, ketika jenazah diantar ke kuburan, pengantar jenazah pulang masih terdengar langkah kaki, datanglah malaikat bertanya. Muncul pertanyaan, apa yang dimaksud masih terdengar langkah kaki? Siapa yang dengar ini? Siapa yang dengar? Kita kah? Atau orang yang sudah mati tadi? Orang yang sudah mati. Dia mendengar langkah kaki kita pulang. Datanglah malaikat bertanya, marrabbuka, man imamuka, man nabiyuka, dan seterusnya.
Makanya ulama-ulama NU itu mengajarkan kita talqin mayit. Talqin mayit itu ketika jenazah sudah dikuburkan, dibacakan lagi talqin. Sebentar kalau datang malaikat bertanya siapa Tuhanmu, maka jawablah Tuhanku adalah Allah. Sebentar kalau datang malaikat bertanya siapa nabimu, maka jawablah nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita bertanya, apakah ada dengar Ustaz? Menurut ulama ada dengar. Hadis tadi, kita pulang masih terdengar langkah kaki. Datanglah malaikat. Dia dengar. Tubuh itu Pak, sekalipun nyawanya keluar, dia masih bisa melihat. Apa kata Nabi? Andaikan engkau mendengar ucapan mayat itu ketika dimandikan, kalian akan lari. Makanya kata Nabi, hukum melihat dan menyentuh jenazah sama seperti hukum melihat dan menyentuh orang yang masih hidup. Makanya kalau perempuan meninggal tidak boleh ada laki-laki yang lihat kecuali mahramnya, saudaranya, atau suaminya. Begitu juga kalau laki-laki meninggal, yang boleh sentuh cuma istrinya, saudaranya, ibunya atau anaknya. Sekarang biar mantan ada tonton peluki, haram hukumnya. Haram hukumnya itu. Kan sekarang kalau saya lihat rata-rata kalau ada orang meninggal yang kumpul di dalam dekat jenazah itu perempuan semua. Tidak peduli jenazahnya laki-laki atau perempuan. Perempuan semua yang duduk di sampingnya. Jadi dia perlakukan seperti orang yang masih hidup. Makanya ditutup auratnya, tidak boleh kelihatan. Wajib ditutup auratnya. Tidak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Tidak boleh sembarang disentuh itu jenazah. Kalau jenazah perempuan ya perempuan sentuh. Laki-laki semua sentuh. Tapi kita sekarang ini karena tidak peduli. Datang mau pelus saja. Auzubillah min dzalik. Kadang dengar kita teriak, takut ke semua. Andai kan kita dengar itu jenazah teriak, kita semua lari. Jadi bapak-bapak ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada di kuburan. Jadi ditanya. Nah, ini bagusnya agama kita. Bagusnya agama kita ini pertanyaan di alam barzakh pun sudah dibocorkan. Jadi ditahu memang jawabannya sekarang. Tidak perlu pakai joki. Tidak perlu pakai joki. Ditahu memang sekarang apa nanti pertanyaan di kuburan. Disiapkan dari sekarang jawabannya. Bagaimana menyiapkannya? Bukan dengan menghafal, tapi dengan iman dan amal. Dengan iman dan amal. Ada sebuah cerita riwayat diperselisihkan bahwa ketika Umar bin Khattab meninggal, datanglah malaikat bertanya, "Man nabiyuka?" "Woi, siapa kau kamu?" Bertanya-tanya, "Saya ini sahabat Nabi." Bertanya ulang, "Siapa nabimu?" Tapi itu riwayat diperselisihkan. Ada yang mengatakan tidak benar, Ada yang mengatakan tidak benar. Jadi ditanya. Setelah ditanya, maka dia akan hidup tenang. Dia akan hidup tenang kalau dia bisa menjawab. Kalau bisa menjawab. Makanya di sebagian ulama-ulama NU mengajarkan talqin mayit. Ada juga di kitab I'anatul Talibin bahwa ada cara yang boleh dibaca. Ketika itu dibaca, maka insya Allah mayit itu tidak akan disiksa di dalam kubur. Pertama, membaca doa ketika dimasukkan ke liang lahat. Bismillahi ala millati Rasulillah. Yang kedua kata ulama, kita membaca surah Al-Qadar 7 kali. Mengambil tanah, digulung-gulung, dibulat-bulatkan sebanyak 7 bulatan, 7 bola-bola kecil. Dan setiap bola-bola kecil itu kita bacakan surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sampai akhir ayat. Ditiupkan. Nah, apa gunanya nih? Untuk disimpan di belakang punggung jenazah ketika sudah dimiringkan di dalam liang lahat. Ada ulama mengatakan insya Allah itu akan menjadi sebab orang ini terhindar dari siksa kubur. Yang ketiga, membaca salawat setelah jenazah itu dimakamkan. Membaca salawat setelah jenazah dimakamkan juga menjadi sebab, kata sebagian ulama, mayat itu atau jenazah itu tidak disiksa di dalam kubur. Karena di kuburan itu ada siksaan. Suatu hari Nabi berjalan di sebuah pemakaman, kompleks pekuburan. Nabi tiba-tiba kemudian singgah dan mengambil pelepah kurma dan menancapkan pelepah kurma itu di atas kuburan. Sahabat bertanya, "Rasul, ada apa?" Rasul mengatakan, "Orang ini
di dalam kubur disiksa gara-gara dulu kencing tidak cebok. Mudah-mudahan selama pelepah kurma ini basah, Allah meringankan siksaan. Itulah yang menjadi dalil sebagian ulama boleh membawa bunga ke kuburan. Nah, kalau nenek kita dulu memang tidak sembarang bunga, memang daun pandan yang mirip dengan daun kurma. Ya, tapi itu boleh juga bunga lain. Menurut sebagian ulama, jika ada mengatakan bolehkah bawa bunga ke kuburan? Boleh. Menurut sebagian ulama, mana dalilnya? Itu tadi, ketika Nabi menancapkan pelepah kurma di atas kuburan. Sebagian mengatakan tidak boleh karena tasyabuh, meniru orang kafir. Ya walau ala bisawab. Masing-masing ada pendapat. Terserah kita yang mana mau diikuti. Ya, jelas Nabi pernah menancapkan pelepah kurma di kuburan dan berdoa, mudah-mudahan selama ini basah, selama itu pula orang ini diringankan siksaannya di dalam kubur. Makanya sunnah menurut sebagian ulama ada rumput tumbuh di atas kuburan itu. Dan tanda-tanda kuburan itu penghuninya aman dari siksaan, di antaranya banyak hewan yang masuk berkeliaran. Iya. Kalau sapi, kambing saja takut ada yang masalah di dalam kuburan. Ya, karena hewan itu Pak bisa mendengar apa yang tidak bisa kita dengar. Tapi jangan juga mau sengaja mencari tahu dengan membawa kambing ke kuburan. Jangan. Sampai lari tak. Tidak boleh seperti itu. Ya, apalagi kemudian dicerita kemana-mana itu bagi kambingku di kuburan ada yang lari. Tidak boleh. Orang kalau sudah meninggal hanya kebaikannya yang boleh dicerita. Tidak boleh lagi dicerita keburukannya, kecuali orang yang disebut langsung oleh Allah. Seperti siapa? Fir'aun. Siapa lagi? Al-Lahab, Abu Lahab. Mana lebih berat dosanya, Fir'aun atau Abu Lahab? Sejahat-jahatnya Fir'aun itu tidak ada surah Fir'aun, tapi Abu Lahab ada surahnya. Allah tabbat yada abi lahabin wa tab. Yes. Sejahat-jahatnya Fir'aun tidak ada surah Fir'aun, tapi ada surah Al-Lahab menceritakan Abu Lahab. Nah, masyiral muslimin rahimakumullah. Berapa lama kita tinggal di alam barzah? Ya sampai hari kiamat. Hari kiamat itu, apa hari kiamat itu bapak-bapak, ibu-ibu? Ketika hancurnya dunia sampai kemudian hari pembalasan, itu hari kiamat. Mulai hancurnya dunia, kemudian kebangkitan, kemudian dihisab di padang mahsyar, kemudian dimasukkan orang dalam surga dan neraka, itu adalah hari kiamat. Kapan kiamat itu datang? Kita tidak tahu, tapi sudah dekat. Sangat dekat kiamat itu. Umat Nabi Muhammad SAW dengan kiamat seperti orang yang berada di waktu asar. Mulai ketika Nabi diutus, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu, tanda-tanda peralihan dari kiamat kecil, kan ada tanda-tanda kiamat itu ada 3. Tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, dan tanda-tanda peralihan. Tanda-tanda kecil ke tanda-tanda besar. Sekarang sudah masuk tanda-tanda peralihan atau tanda-tanda pertengahan. Salah satunya nanti Yahudi akan terusir dari Palestina. Tidak akan terjadi kiamat, kata Nabi, sebelum kalian memerangi Yahudi. Kemudian Yahudi itu lari bersembunyi di balik batu. Kemudian batu itu mengatakan, wahai umat Islam, ada Yahudi sembunyi di belakang saya. Dan itu pasti akan terjadi. Tidak akan terjadi kiamat sebelum Arab kembali menjadi jahiliyah. Arab mulai jahiliyah. Ada konser dandu, bukan konser dandu. Ada konser Jennifer Lopez ya di Arab itu, ya, di Jeddah. Arab akan kembali jahiliyah, Pak. Akan kembali jahiliyah Arab nanti. Yang mengatakan Arab itu akan baik semua, tidak akan jahiliyah lagi, kata Nabi. Dan itu mulai tanda-tanda. Berarti kiamat besar itu sudah tidak lama. Bagi kita sebenarnya kiamat besar itu bukan persoalan, Pak, karena kita tidak akan ketemu kiamat besar. Kita semua ini tidak akan melihat kiamat besar, karena sebelum kiamat besar semua orang mukmin mati bersamaan. Datang angin yang lembut, sejuk, dihirup angin itu, semua orang beriman mati, yang tersisa orang kafir. Maka Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat selama masih ada satu orang yang mengatakan la ilaha illallah. Berarti tidak ada nih orang yang mengatakan la ilaha illallah.
Berapa tahun tersisa itu? Ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun tersisa masa semua orang kafir. Maka kiamat itu adalah siksaan di dunia bagi orang-orang kafir. Dan ini pasti terjadi. Kapan itu? Sudah tidak lama. Iya. Dunia ini ibarat manusia seperti ini, kakek-kakek, nenek-nenek. Sakit milutuk, nah batu-batu nih, iya, oleng-oleng nih. Iya, ini dunia ini, Pak. Dunia ini seperti manusia kakek-kakek nih, nenek-nenek. Iya. Makanya gempa di mana-mana, banjir di mana-mana. Alam ini sudah tua, seperti tuanya nenek-nenek, kakek-kakek yang ada di sini. Iya. Yang kadang sudah encok. Iya. Sekalipun kadang kita itu encok tapi cerita masih lompo. Iya. Kita manusia memang begitu ya. Semakin kita ini semakin tua, semakin banyak dimau. Nah, makanya banyak orang tua depresi sekarang. Bapak-bapak dan ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi ketika kiamat itu? Kita sudah tahu semua. Idza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha katibah khafidatur rafi'ah. Jika datang kiamat, tidak ada orang yang bisa mendustakan kedatangannya. Pasti terjadi. Khafidatur rafi'ah. Merendahkan satu golongan dan meninggikan satu golongan yang lain. Orang kafir akan terhina, orang mukmin terangkat derajat. Kemudian orang dibangkitkan. Yauma yunfahu fis suri fatatuna wajah. Pada hari ketika yunfahu fis suri, ditiup sangkakala, fatatuna afwaja, maka datanglah manusia itu berbondong-bondong. Dibangkitkan kembali kita semua dari kubur. Hancur gitu, Bos. Bahkan tidak lagi sisa-sisanya. Allah memberikan takbir, pengibaratan. Bagaimana cara Allah membangkitkan atau membuat kembali tubuh yang sudah hancur itu utuh? Allah memberikan tanda. Kita disuruh perhatikan tanah yang tandus, yang kering, yang ketika musim hujan ada rumput. Datang kemarau sebulan 2 bulan tidak ada rumput, dan bahkan akarnya pun tidak ada. Kita cangkul 10 cm 20 cm itu tidak ada rumput, tidak ada akar. Turun hujan sehari, turun hujan 1 minggu, 2 minggu tumbuh rumput. Begitulah kata Allah, caranya Allah menumbuhkan kembali tubuh yang sudah hancur. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, turun hujan 40 hari 40 malam, maka tubuh yang sudah hancur itu utuh kembali, sebagaimana tumbuhnya rumput yang sudah tidak ada di permukaan tanah. Maka ditiuplah sangkakala yang terakhir, di mana seluruh ruh sudah disimpan di mulut sangkakala itu, dan ketika ditiup, seluruh nyawa mencari tempatnya semula, dan dia mengenali. Bagaimana cara dia mengenali? Gampang, Pak. Bapak mungkin yang pernah di kepolisian, yang pernah melatih anjing pelacak, itu kan anjing saja tahu ini baunya siapa. Apalagi ini lu. Anjing saja tahu. Itu bisa kita belajar dari situ. Jadi tidak usah kita kemudian pusing, bisa karena kenali, bisa. Bisa, sangat bisa. Allah yang menentukan. Maka ketika dibangkitkan, kita semua digiring di padang mahsyar. Kata Nabi, di tempat yang tidak ada naungan, tidak ada pohon, tidak ada payung, tidak ada bangunan, Pak, di situ. Pada masa itu rata, tidak ada gunung, tidak ada lembah, dia rata. Panas sekali, begitu panasnya matahari seakan-akan hanya sejengkal, hanya 1 meter saja itu matahari, begitu panas, tidak ada naungan. Tapi ada orang yang Allah berikan rahmat, diberikan naungan di padang mahsyar. Siapa di antaranya? 1, anak muda yang cinta ke masjid. Jadi anak muda kalau rajin ke masjid, insya Allah di padang mahsyar nanti dapat naungan, dapat payung, awan yang menaungi dia. Yang kedua, laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan cantik dan kaya dan dia menolak. Kalau diajak sama perempuan jelek dan miskin dan menolak, tidak masuk. Jadi diajak sama perempuan cantik dan kaya berzina, tapi dia menolak, mendapatkan naungan di padang mahsyar. Jadi ibu-ibu dan anak gadis yang cantik, kuat-kuatkan iman, karena disebut Nabi di sini perempuan cantik, bukan perempuan jelek. Kalau perempuan jelek insya Allah tidak masuk.
Maka bersyukurlah ibu-ibu yang jelek. Iya, di satu sisi Bu ya, di satu sisi ini di hadis ini. Iya, di satu sisi. Iya. Di satu sisi. Dan banyak lagi yang lainnya, pemimpin yang adil gitu. Apalagi amalan yang bisa buat kita dapat naungan ibadah masyarakat. Kata Nabi, siapa yang rajin membaca Al-Baqarah, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, maka di padang mahsyar nanti surah Al-Baqarah dan Al-Imran itu akan datang dalam bentuk awan yang menaungi pembacanya. Banyak. Maka di dunia ini kita siapkan memang mie payung. Jadi sampai di sana ada memang mie payung tersedia Pak. Panas ini Pak. Panas. Lama kita berdiri di padang mahsyar. Ada yang mengatakan 5.000 tahun, ada yang mengatakan 50.000 tahun. Karena semua manusia dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Sekarang saja Pak, penduduk bumi kurang lebih 7 miliar. Sekarang ini. Bayangkan kalau 7 miliar dipanggil satu-satu. Iya, kira-kira bagaimana? Tidak stres ki? Ngantri saja di pompa bensin kita nomor 10, mau gimana robos? Di ATM ngantri 20 orang, datang ibu-ibu deh mau ke saya ambil uang. Saya uang tadi mau ambil uang. Iya. Nah kadang tidak terlalu panas sih, ini pada mahsyar Pak, panas. Puluhan miliar, bahkan mungkin ratusan miliar manusia berkumpul di padang mahsyar. Untungnya kita ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun kita umat akhir zaman, tapi kita semualah yang pertama dihisab nanti di padang mahsyar. Karena ada deken, tak ada orang dalam. Siapa orang dalam tak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang dalam itu penting Pak. Iya, orang dalam. Yang penting Nabi Muhammad akui kita sebagai umatnya. Ini jadi masalah. Nah, kita ditilang, telepon, Pak, ditilang nih. Siapa deh? Siapa kita? Nah, itu dia aja ditilang betul lagi kan? Jadi harus diakui bahwa kita ini umatnya. Karena ada orang yang tidak diakui. Ada orang yang tidak diakui nanti sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada nanti naungan. Di situ nanti kita dihisab, bapak-bapak, ibu-ibu, diadili. Pengadilan ini adil. Kalau dunia ini pengadilan tidak adil. Tidak adil. Mohon maaf nanti sebentar tersebut tidak bisa. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini tidak ada gunanya hartamu dan anak-anakmu. Maksudnya kalau di dunia kasusmu bisa kau tutupi dengan harta dan anak yang punya jabatan, di akhirat tidak bisa. Tidak berguna sogokan di akhir. Tidak berguna. Nah, maka disiapkan dari sekarang. Ditimbang nanti pahala Pak. Ada orang lebih berat dosanya daripada pahalanya, langsung masuk neraka. Singgah di neraka. Jadi orang beriman itu semua masuk surga. Tapi ada yang singgah dulu neraka, yang berat dosanya. Kalau lebih berat pahalanya, langsung masuk surga. Kalau seimbang, Allah simpan di tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Melihat ke kiri, dia melihat orang disiksa di neraka. Melihat ke kanan, dia melihat orang makan-makan dan minum-minum enak. Apakah itu siksaan? Siksaan batin Pak. Coba adik-adik, ada temanmu makan enak, kita lihat di hati juga tidak tolong panggil-panggil, itu siksaan. Masanya tidak ada toko di luar surga. Tidak ada. Kita melihat orang disiksa. Melihat orang disiksa itu Pak, batin itu. Saya kasih gambaran. Ini gambaran yang sangat sadis. Karena hampir masuk Idul Adha, hampir orang potong kurban. Kira-kira kalau ada orang di depan tadi digorok lehernya, pulang ke jalan malam-malam, pas kita di depan tadi digorok lehernya, kira-kira kita tersiksa atau tidak melihat ini? Tersiksa Pak. Itu juga siksaan bagi orang yang disimpan di antara surga dan neraka. Ketika melihat ke kiri, dilihat di neraka orang disiksa. Ada yang diikat di tiang-tiang yang panjang dengan rantai yang panjang, dalam api yang panas, ditutup lagi dengan penutup yang sangat panas. Maka dia ketakutan. Siapa yang diikat di tiang-tiang yang panjang itu? Orang yang ketika hidup di dunia tidak sholat, diikat di tiang-tiang yang panjang di dalam neraka. Dan nauzubillah min zalik, dari 230 juta penduduk muslim Indonesia,
cuma 36% yang rajin sholat, tidak sampai setengah. Padahal siksaannya diikat di tiang-tiang yang panjang di neraka. Artinya tidak bisa bergerak, tidak bisa lari. Tidak bisa lari. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kemudian apa yang bisa membuat nanti kita di padang mahsyar itu aman? Nah, satu, sebelum nanti sidang dimulai di padang mahsyar, Pak, itu masih ada kesempatan kita berjumpa dengan orang-orang sekitar kita di dunia ini untuk minta maaf sebelum sidang dimulai di padang mahsyar. Kita cari teman kita cari tetangga kita cari relasi bisnis kita, teman kantor kita mesti bisa minta maaf. Kalau nak maafkan Ki, insya Allah sebentar ketika persidangan dimulai selesai urusan. Tapi kalau tidak nak maafkan Ki, nanti kita harus berurusan nanti di hadapan pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaiknya tentu selesaikan memang di dunia. Bagaimana caranya selesai urusan itu? Kalau kita tidak dimaafkan, ya kita harus bayar segala dosa-dosa kita dengan pahala yang kita bawa. Kalau kita punya pahala, tapi kalau sedikit, itu namanya orang-orang yang bangkrut. Setelah itu nanti orang berjalan. Ada orang berjalan di atas titian yang jatuh ke bawah, ada orang berjalan kemudian cepat sampai ke surga. Apa isi surga dan neraka itu, bapak-bapak, ibu-ibu? Kita bahas dulu isi neraka. Isi neraka itu misalnya makanannya. La'akiluna min sajarin min zakum, famali'una minhal butuh. Makanan di neraka itu adalah min sajarin min zakum, dari buah zakum, pohon buah zakum. Mana zakum itu kata Nabi? Buah yang berduri, yang pasti dimakan oleh orang di dalam neraka. Tidak ada makanan yang lain. Makanya dikatakan famali'una minhal butun, memenuhi perutnya nanti zakum itu. Tapi kalau masuk di tenggorokannya, berdarah di dalam. Fasyaribuna alaihi minal hamim, diberikan minuman dari air yang sangat panas. Apalagi minumannya orang di neraka? Illa hamimau wa ghassaqa, kecuali air yang panas dan nanah. Minumannya orang di neraka, Pak, air yang mendidih dan nanah. Jadi bercanda di sini, air mendidih, Ustaz. Berarti kopi malam itu ke bawah sama gula? Tidak. Mendidihnya di sana itu panasnya 1000 kali daripada panasnya air yang ada di dunia, dan tidak pernah turun derajat. Kalau di dunia kan bisa diturun derajat, suhunya bisa turun. Di sana tidak pernah turun suhunya, bahkan semakin panas. Dan dia minum, kata Allah, seperti unta yang kehausan. Tidak ada minuman lain kecuali air yang mendidih dan nanah. Bayangkan Ibu, kalau nanah orang yang minum di neraka. Apalagi yang lain, dan banyak lagi yang lain. Apa isi surga? Kalau surga ini yang enak-enak. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan yang kalian pilih. Berarti banyak buahan di depan, tak ada anggur, ada delima, ada kurma, dan lain sebagainya. Walahmi toirin mimma yashtahun, dan daging burung yang kalian inginkan. Nah ini berikutnya, ini yang suka bapak-bapak. Wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun, dan bidadari yang bermata jeli, yang tersimpan rapi seperti mutiara. Tolong ibu-ibu jangan gugat ini ayat. Ini Al-Quran, ini bukan ucapan saya, ini Al-Quran. Wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi semua laki-laki yang masuk surga mendapatkan paling kurang 7 bidadari. Paling kurang. Dan bidadari itu kata Allah ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan. Bapak-bapak mungkin pernah panen mutiara. Mutiara itu kan tersimpan dalam kerang. Nanti kita mau pakai, baru kita buka. Pas dibuka itu mengkilat. Jadi bidadari itu mengkilat, sekalipun tidak pakai skincare. Iya, dia mengkilat. Tetapi ibu-ibu, seorang istri Nabi bertanya, siapa yang lebih cantik di akhirat nanti? Kata Nabi, perempuan beriman yang masuk surga
lebih cantik daripada bidadari. Iya. Lebih cantik daripada bidadari. Begitu cantiknya bidadari, itu bidadari pernah turun ke bumi. Ketika ada sahabat yang meninggal, turun bidadari menjemput ruhnya orang ini. Nabi kemudian berbalik. Ya Rasulullah, kenapa berbalik? Nabi merah pipinya malu. Dia mengingatkan ada bidadari yang turun menjemput nyawa sahabatku. Pada saat dia jemput, tersingkap betisnya, saya malu melihat. Jadi bidadari itu pernah turun ke bumi menjemput nyawa seorang sahabat yang mati syahid. Tapi bukan berenang dan lalu pas rendangnya, bukan. Itu salah ya. Jadi pernah turun ke bumi menjemput nyawa seorang sahabat. Bahkan di kitab huru-hara hari kiamat, bidadari itu bernyanyi di surga. Siapa yang dia nyanyikan? Yang dia nyanyikan adalah bapak-bapak yang soleh yang suka dimarahi sama istrinya. Iya, ini ada bukunya di rumah. Ada bukunya di rumah. Iya. Saya tidak bohong ini. Ada bukunya, huru-hara hari kiamat, kitabnya Imam Ibnu Katsir. Dia bernyanyi. Intinya kenapa dia masih begitu calon suamiku? Serius ini Bu, ya saya tidak bercanda ini. Ada kita beli kitab huru-hara hari kiamat, tulisannya Imam Ibnu Katsir. Ada di situ nyanyian para bidadari. Yang bapak-bapak suka dimarahi sama istrinya. Nanti saya kirimkan Mas Usman redaksi nyanyian. Ya, ada di rumah. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi ibu-ibu ada juga kenikmatan di surga. Satu, dia menjadi wanita paling cantik. Yang kedua, di surga nanti setiap hari Jumat, ibu-ibu bisa pergi shopping. Jadi ternyata ibu-ibu itu dua di kebahagiaannya, cantik dan shopping. Budi? Iya, cantik dan shopping. Makanya dikatakan kalau istrimu sakit, bawa ke Somboku. Iya, ada Somboku sana banyak penjual emas. Ya, asing sembuh itu penyakitnya. Iya. Kalau apa ya? Ibu. Karena ibu-ibu itu kan suka jajan, suka belanja. Sekalipun dia tidak pakai. Nah, simpan di rumah, beli lagi. Nah, bapak-bapak jangan mengeluh, itu tabiat perempuan memang begitu. Yang kedua, di surga itu sekalipun laki-laki punya banyak istri, si istri itu hanya merasa dia jadi satu-satunya istrinya suaminya. Jadi dia tidak tahu kalau dia punya saingan. Makanya ada yang praktekkan di dunia. Tapi ini tidak boleh. Kalau di dunia tidak boleh praktekkan begitu. Ya. Jadi banyak praktekkan begitu. Banyak praktekkan begitu. Dua istrinya tapi sama-sama tidak tahu. Ini tidak boleh. Karena nanti meninggal, anak-anaknya tidak ketemu. Tidak boleh seperti itu. Kata guru saya, minta izin untuk menikah lagi itu tidak wajib. Tapi memberitahu istri wajib. Iya, wajib. Dikasih tahu saja. Karena guru saya, tidak wajib minta izin tapi wajib memberi tahu. Kan bapak-bapak yang mengatakan dia minta maaf daripada minta izin. Ya. Jangan begitu. Jadi ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tazkiratul maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling terakhir. Jadi kematian ini adalah nasihat bahwa kita semua akan mati. Kita harus takut menghadapi kematian, tapi di sisi lain kita juga harus bergembira. Kenapa saya bilang bergembira? Karena kita ini orang beriman dan beramal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada iman di dalam diri kita, yakin kita penghuni surga nanti. Iya, yakin kita penghuni surga. Kalau tidak yakin kita bermasalah iman tak iman. Allah sendiri yang bilang dalam Al-Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan berita gembira ke orang beriman dan beramal soleh, dia akan masuk ke dalam surga. Pasti. Iya. Seluruh umatku kata Nabi masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi kita semuanya akan masuk surga kalau ada iman dan ada amal soleh. Cuma tadi sekali lagi ada yang singgah dulu di neraka. Dan penghuni neraka terbanyak itu adalah perempuan. Kenapa banyak perempuan penghuni neraka? Satu,
secara populasi perempuan memang lebih banyak daripada laki-laki. Yang kedua, secara perasaan, mohon maaf, perempuan sendiri kadang bingung, kenapa kata tadi begitu deh? Karena dia sendiri tidak, kenapa kata tadi begitu? Bayangkan, kadang dia sendiri tidak sadar kenapa kata tadi begitu. Nabi mengatakan perempuan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasi patah, tapi kalau dibiarkan, mak bengkok-bengkok terus. Jadi pusing itu suami kamu hadapi kita semua. Kalau dikerasi patah, kalau dibiarkan kita bengkok-bengkok terus. Itu hadis dari Nabi. Tapi yang bisa bagus yang wanita soleha. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pesan kepada bapak-bapak, ini tetap ada hubungannya dengan hari kiamat. Bapak-bapak sekalian, kalau ada istri dan dia rajin sholat, menutup aurat, menjaga diri, kita itu semua bapak-bapak kaya. Iya, lebih kaya kita daripada konglomerat 9 naga itu. Iya. Jadi kalau kita ini punya istri beriman, rajin sholat, menutup aurat, baik kepada suami, maka kita punya kekayaan yang lebih banyak daripada 9 naga. Apa kata Nabi? Ad-dunya mata wa khairu mata'uha mar'atus sholih. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleh. Lebih berharga istri daripada semua mobil mewah di dunia, semua istana di dunia. Maka ibu-ibu kita itu lebih berharga daripada seluruh perhiasan yang kita miliki. Jaga diri. Lebih berharga kita dari seluruh harta yang kita punya. Ini hadis Nabi. Wa khairu mata'uha mar'atun sholih. Lebih baik istri soleh itu daripada seluruh perhiasan yang ada di dunia. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua berharap yang hadir di sini, besok lusa kalau kita mati, maka maut itu tidak memisahkan kita. Ya, kita berharap kita semua nanti berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai kesimpulan yang pertama, kematian ini adalah ujian bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk ibu, bapak, dan saudaranya termasuk keluarga besar, sabar kita. Yang kedua, kematian ini adalah ujian untuk semua orang yang hidup. Besok lusa kita akan mati. Malam ini kita bertaksiah di sini. Besok lusa mungkin orang bertaksiah di rumah kita. Kita tidak tahu. Bersyukur kalau kita mati banyak orang datang mendoakan kita. Kita bersyukur. Jadi kita juga akan mati besok lusa, kita siapkan iman dan amal soleh. Dan yang paling utama juga, kita mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena biar kita sudah tobat kepada Allah, kalau masih ada sangkutan kepada tetangga dan lain-lainnya, maka di akhirat nanti besar sekali pertanggungjawabannya. Dan yang terakhir, perbanyak amalan-amalan yang pahalanya mengalir sampai kehidupan berikutnya, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan. Kalau ada anak, jadikan anak kita anak soleh, sehingga besok lusa kalau kita mati ada yang mendoakan kita. Demikian bapak-bapak dan ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan mari kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Khususan ila ruhi almarhumah Dina Arika Salsabila binti Muhammad Surari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada